Update cepat dan mengupas lugas. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berpesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan. Dan kira-kira apa yang dimaksud dari pesan Menko Marves tersebut? Ya, kita akan membahasnya pemirsa dengan narasumber kami ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman yang sudah ada di sini. Selamat sore Bang Habib, terima kasih sudah hadir. Bang Habib, ini ada pesan dari Pak Luhut, jangan ada orang-orang toksik dalam pemerintahan nanti Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita tahu nih kayaknya sekarang tengah masa penjajakan siapa yang akan ditaruh di posisi apa di kabinet. Apa yang ditangkap pesan dari Pak Luhut ini Bang Habib? Ya, itu adalah pesan yang normatif ya. Kami kaji dan kami analisa juga bahwa itu pesan yang normatif, tidak tendensius bahkan kepada siapapun. Ya, jadi dan terutama tidak tendensius terhadap elit-elit politik yang ada saat ini. Kita tahu kan, elit-elit politik artinya para ketua umum partai politik atau paslon pilpres yang kemarin. Menurut saya kalau itu dijamin tidak ada yang toksik, ya. Seperti siapa, Pak Surya Paloh, Ibu Mega, ya, Gus Muhaimin, ya, dan yang lain sebagainya. Menurut saya sih tidak ada yang toksik. Saya sampaikan ini karena saya tahu betul, ya, apa yang menjadi sikap dari Pak Prabowo terhadap tokoh-tokoh bangsa ini. Ya. Nah, itu menganggap semua sebagai sahabat, ya, menganggap semua sebagai kawan dalam konteks perjuangan. Mungkin dalam konteks politik bisa dan pernah berbeda, tapi dalam konteks perjuangan sebagai tokoh-tokoh bangsa, kata Pak Prabowo berkali-kali ya di dalam forum-forum kami eksternal maupun internal itu semua hatinya merah putih gitu. Ya. Jadi saya berkepentingan agar tidak ada yang berkesimpulan lain ya di kalangan kawan sahabat-sahabat baik di internal koalisi maupun di eksternal koalisi. Ya mungkin yang dimaksud Pak Luhut adalah orang-orang yang memiliki masalah, misalnya masalah hukum ya, tapi bukan di level elit pimpinan ya. Mungkin di bawah, di level eselon di bawahnya lah. Kalau partai mungkin eselon satunya partai di bawahnya gitu kan, kurang lebih begitu. Ya tentu di semua institusi ada begitu. Bahkan di kami pun di Partai Gerindra pasti ada oknum-oknum ya yang memiliki masalah sehingga tidak tepat jika dilibatkan dalam pemerintahan. Nah, orang-orang seperti itu gitu. Baik, tapi apakah Pak Prabowo sendiri ini juga sudah mengantongi nama orang-orang yang dianggap toksik oleh Pak Prabowo sendiri? Enggak. Cuma kan kita tahu lah kalau sudah bermasalah, ya, misalnya secara hukum ya, atau ada persoalan-persoalan lainnya yang memang mendapat atensi dari masyarakat, tentu kan tidak tidak tepat ya. Apalagi misalnya orang-orang yang memang secara terbuka menyatakan tidak bisa bekerja sama dengan Pak Prabowo, ya, dalam konteks juga misalnya visi misi dan program, misalnya sama sekali nggak bisa, ya tentu kan orang tersebut juga nggak akan mau.